Maaf Miss, belum saya selesaikan. Oh ya udah nggak apa-apa. Kita masuk ke simple future ya. Udah terima materinya belum? Belum Miss. Udah aku share loh. Oh, baru masuk Miss. Oke ya. Jadi materi kita ya sore hari ini adalah mengenai simple future tense ya. Jadi simple future tense ini adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian ya yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Nah, untuk membentuk kalimat simple future tense, maka rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut ya. Subject, will, verb one, dan object. Atau subject, to be, ya to be di sini adalah is, am, dan are, going to, verb one, dan object. Contoh kalimat, oh ya, sini aku mau jelasin juga ya. Jadi dalam simple future tense itu bisa menggunakan will dan bisa menggunakan going to ya. Jadi apa nih bedanya yang membedakan untuk penggunaan will dan penggunaan going to? Ya, jadi penggunaan will itu kalau suatu aktivitas itu belum direncanakan ya. Jadi saat diomongin atau saat diucapkan itu baru tercetus begitu saja. Sementara untuk penggunaan going to ini sudah direncanakan ya aktivitasnya atau kejadiannya itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya dalam simple future tense itu ada menggunakan kata keterangan ya atau sinyal words yaitu bulan depan, besok, minggu depan, malam ini ya seperti itu. Tapi yang membedakan antara will dengan going to itu tidak ada kata keterangannya ya tidak ada pembedanya. Jadi yang membedakan hanya isi atau konteks dari kalimatnya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya di sini contoh nomor 1 kan, they will take the school examination next month. Ini kan next month, Miss, dibilang gitu kan. Jadi bukan karena ini next month terus harusnya sudah direncanakan ya. Jadi ini balik lagi based on context ya. Jadi artinya yang pakai will itu tidak direncanakan sebelumnya, sementara yang pakai going to itu artinya sudah direncanakan sebelumnya. Ya. Untuk contoh yang pertama, they will take the school examination next month. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Ya. Jadi di sini penggunaan will untuk sesuatu hal yang belum direncanakan sebelumnya dan baru diucapkan ya saat ingin apa saat itu juga. Kemudian contoh lainnya untuk penggunaan going to. Peter is going to move to his new house next week. Ya, Peter akan pindah ke rumah barunya minggu depan. Jadi kamu sebelumnya harus bisa menganalisa ya. Penggunaan is MR ini ditujukan untuk subjek apa saja. Jadi kalau subjeknya she, he, is, maka menggunakan to be is. Untuk subjek I, maka menggunakan to be am. Untuk subjek you, we, dan they, maka menggunakan to be are. Ya, jadi kalau subjeknya terdiri lebih dari satu orang, maka menggunakan are. Ya, tapi kalau subjeknya terdiri dari satu orang, maka menggunakan is. Kecuali I itu selalu menggunakan am. Ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat simple future tense negatif ya. Nah, untuk membentuk kalimat simple future tense negatif ya, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Subject, will, not, verb one, dan object. Atau subject, to be, ya, is, am, dan not, are, not, going to, verb one, dan object. Jadi kalau penggunaan will, not-nya ini ditambahkan setelah will ya. Atau kalau penggunaan going to, not-nya itu diletakkan sebelum going to, ya setelah to be. Nah, will not ini juga bisa disingkat ya menjadi won't.
Kita lihat contohnya. He will not join sport club at school. Dia tidak akan bergabung klub olahraga di sekolah. Itu untuk penggunaan will ya. Kalimat negatif yaitu will not. Atau bisa juga disingkat he won't join sport club at school. Berikutnya contoh kalimat negatif untuk penggunaan going to. They are not going to Puncak because of the weather. Mereka tidak akan pergi ke puncak dikarenakan oleh cuaca. Ya, jadi setelah to be, maka diletakkan not sebelum going to. Nah, selanjutnya, untuk contoh kalimat simple future tense interrogative. Ya, untuk membentuk kalimat pertanyaan simple future tense, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Will, subject, verb 1, object. Atau to be, subject, going to, verb 1, atau dan object. Jadi dalam kalimat simple future negative interrogative, ya will-nya itu diletakkan di depan. Ya, untuk kalimat yang tidak direncanakan. Tapi kalau untuk kalimat yang direncanakan, yang memakai going to, maka yang di depan untuk kalimat pertanyaannya adalah to be-nya. Ya, to be-nya ini harus disesuaikan dengan objek. Jadi siapa aja nih objek yang plural yang mana menggunakan to be apa, objek singular menggunakan to be apa. Ya, jadi contoh penggunaan kalimatnya untuk yang will. Will you come to my party tonight? Apakah kamu akan datang ke pesta saya nanti malam? Ya, jadi itu untuk penggunaan will, maka will-nya diletakkan di awal kalimat ya. Selanjutnya untuk contoh going to. Ya, is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Apakah Julie akan menonton film Harry Potter hari Minggu depan? Jadi di sini to be-nya ya, to be yang tepat untuk Julie itu adalah is, karena Julie itu terdiri dari satu orang. Ya, jadi is Julie, maka to be-nya itu diletakkan sebelum subjek. Ya, setelah itu diikuti oleh going to. Apakah Julie akan menonton film Harry Potter hari Minggu depan? Oke, sampai sini kira-kira Kak Melisa ada pertanyaan? Sudah paham belum ya kira-kira? Suaranya mungkin bisa di unmute dulu. Sudah sedikit paham, Miss. Oke, kalau gitu kita masuk langsung ke exercise aja ya buat latihan. Boleh, Miss? Oke. Bapak yang apa? Tahu dari mana ya? Budi tidak akan lulus ujian. Ulangi, Mem. Ya, Budi tidak akan lulus ujian karena ujiannya sangat sulit baginya. Budi tidak akan lulus ujian karena
Ini bisa pakai will atau bisa pakai going to ya bebas. Coba jawab ya, Miss. Boleh. He will not pass the test because the test is difficult from him. Difficult ya. Iya, difficult. Difficult. Terus budinya jangan dirubah jadi he ya, tetap Budi. Budi will not pass the exam because it is too hard ya for him atau difficult. Selanjutnya, kamu tidak akan mengetahui prosesnya sampai kamu mencoba. Kamu tidak akan mengetahui prosesnya sampai kamu mencoba. You not will. You not will. Coba jawab ya, Miss. Ya, You not will now the process until you try. kalau pakai will ya, jadi will-nya itu setelah apa tuh? Kalimat negatif. Jadi will dulu baru not. Berarti, Coba Miss, diulang. you will not now the process until you try. Ya, you will not know the process until you try. Jadi bacanya no ya. Coba pakai going to. Coba kalau pakai going to gimana? Kalau pakai going to, kamu tidak akan mengetahui. You not will you not going to now the process until you try. You, to be-nya apa? You. You are ya. Ya, you are not Not. going to now process until you try. Ya, ini kan ada kak-nya ya di depan. Jadi bacanya no. Kalau nggak ada kak-nya baru bacanya now. Ya. No. No. Ya. You are not going to know the process until you try. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi Indonesia besok. Ulangi, Miss. Presiden Amerika. Presiden Amerika Serikat, ya namanya itu Joe Biden. Jadi koma, Joe Biden akan mengunjungi Indonesia besok.
Jangan dibongkar-bongkar lagi. Malas. Dapat hasilnya. Dalam dapat hasilnya rumit. Semua orang belum langsung berubah. Memang naik. President of the United States, Joe Biden, to fit Indonesia to Diulang coba, Presiden the of the United States, Joe Biden, to fit Indonesia tomorrow. President of the USA, Joe Biden, will visit Indonesia tomorrow. Bisa diulang, Kak? President of the USA, Joe Biden, to visit Indonesia tomorrow. Will visit Indonesia tomorrow. Will Selanjutnya, saya akan pergi ke pesta setelah pekerjaan rumahku selesai. Coba ulangi, Miss. Saya akan pergi ke pesta setelah pekerjaan rumahku selesai. Sudah selesai. I will go to a party after my homework is done. Is finished. Is finished. Ya, coba pakai going to. Berarti I am going to a party after my homework is done and is finished. Ya, jadi partinya itu pakai the ya. Artinya kita tahu nih party yang mana yang mau kita datengin ya, pesta yang mana mau kita pergi dulu. I'm going to go to the party after my homework is finished. Selanjutnya, apakah Joko Widodo akan mengunjungi Surabaya besok? Ini mau pergi ke lokasi ya. Apakah Joko Widodo akan mengunjungi Akan mengunjungi Surabaya besok?
Saya ulang ya, Miss. Hmm. Will Joko Widodo visit Surabaya? Ya, will Joko Widodo visit Surabaya tomorrow? Visit. Selanjutnya, apakah Setio Budi akan menjadi presiden Indonesia berikutnya? Apakah Setio Budi akan menjadi presiden Indonesia berikutnya? Asa. Will coba jawab ya, Miss. Ya, Will Setiabudi Bilang jangan sampai 3 lagi ya, maaf ya, Miss. ya. Will Setiabudi Menjadi apa? become Be atau ya. menggunakan the next. Be. Be. Be apa? Selanjutnya? Be next president. Ya, be the next president. The next president. Coba incomplete sentence. Will Setiabudi be next Be the president? next. Be the Be next. the next president. Be the Ya, next be the next president of Indonesia. of Indonesia. Coba pakai going to. Berarti Setiabudi going to be next president of Indonesia. Ya, is Setio Budi going to be the next president of Indonesia? Ya, jadi aku mau jelasin ya di sini perbedaan kata be dan become. Jadi kalau misalnya kamu kan sering ya bingung gitu ya dengan kata be itu gimana cara penggunaannya dengan become. Contohnya seperti ini. I want to be a teacher. Ya, sama I will be a president. Jadi pada kalimat seperti itu sering kan ya Kak Melisa sering dengar contoh kalimat seperti itu.
Ya, atau seperti ini. I want to become a teacher. I will become a president. Ya. Jadi sama ya, kok sama ya gitu ya. Jadi ini ya yang kadang menimbulkan pertanyaan nih ya tentang perbedaan kata be dan become. Tapi sebenarnya ada nih ya yang perlu kita ketahui nih ya. Be itu memiliki bentuk past. Bentuk pastnya adalah was dan were. Sedangkan become ya bentuk pastnya adalah became. Nah, perbedaan antara kata be dan become itu akan terlihat lebih jelas bila dicontohkan dalam kalimat past tense. Ya, kalau kalimat past tense, maka I was a teacher, but I am an entrepreneur. Ya. I became a president in 1945. Jadi kira-kira nih Kak Melisa akan lebih jelas ya melihat perbedaan antara be dan become. Lalu gimana nih kira-kira penjelasan sebenarnya ya? Jadi perbedaan kata be dan become itu seperti contoh kalimat berikut ini. Yaitu contohnya, a caterpillar becomes a butterfly. Jadi becomes ini bisa berubah menjadi becomes ya. Ketika subjeknya adalah kata benda. Jadi di sini kan a caterpillar itu ulat bulu termasuk kata benda karena dia adalah benda di sekeliling kita. Ya kan? Jadi karena subjeknya terdiri dari it ya. Kata penggantinya adalah it, maka dia berubah menjadi becomes. Tapi kalau misalnya dia jamak atau plural seperti I, we, you, they, maka tetap tidak perlu ditambahkan s ya. Cukup become aja. Nah, yang kedua contohnya lagi ya. I want to be an architect dan I want to become an architect. Nah, jadi perbedaan antara kedua kalimat tersebut ya berbeda ya. Kalimat yang pertama itu fokusnya pada proses menjadi seorang arsitek. Ya, I want to be an architect. Sementara kalimat kedua itu berfokus pada perubahan dari bukan arsitek menjadi arsitek. Ya, kalimat yang kedua adalah I want to become an architect. Ya, sampai sini kira-kira udah paham belum nih, Kak? Penggunaan kata be dan become. Jadi kalau untuk perbedaan antara I want to be an architect itu fokusnya pada proses menjadi seorang arsitek. Ya, tapi kalau I want to become an architect itu artinya perubahan dari bukan arsitek menjadi arsitek. Jadi kalau ini kan penggunaannya adalah be. Ya, is Setio Budi going to be the next president of Indonesia? Artinya fokusnya itu kepada prosesnya ya, menjadi seorang presiden. Kalau misalnya kamu merubahnya jadi become, itu artinya fokusnya itu pada perubahan dari bukan presiden menjadi seorang presiden. Ya, itu bedanya. Jadi yang be itu fokusnya pada proses. Proses menjadi seorang misalnya seorang presiden. Sementara become itu perubahan dari bukan arsitek menjadi arsitek misalnya, atau dari bukan presiden menjadi presiden. Jadi become itu proses ya, lebih ke proses. Sementara kalau be itu lebih proses kepada proses ya. Kalau yang be itu adalah berfokus pada proses, sementara become itu perubahan ya. Perubahan. Oke, selanjutnya, kemudian seluruh keluargaku akan berada di sana pekan depan. Ulangi dulu, Miss. Soalnya. Ya, sebentar. Seluruh keluargaku akan berada di sana pekan depan. Akan berada di
itu buat dia. Tapi kita tunjukkan itu. Sini, sini, sini. Sini. Kanan. Okay. My whole family will be there next week. My whole family will be there next weekend ya. Pekan depan next weekend. Ya, udah benar ya. Selanjutnya, dia akan pergi selama 2 bulan. Berarti ini menggunakan kata be ya, Miss? Ya, be. Bisa pakai going to juga ya. Ini dia laki-laki boleh ya, Miss, atau dia Bebas, perempuan? bebas. Bebas ya. He going to be gone for 2 months. He will be gone. He will be gone for 2 months. Nah, kita di sini menggunakan away ya, artinya dia akan pergi lama. Pergi lama artinya away. He will be away for 2 months. Kalau pakai going to gimana nih? He going to be gone for 2 months. He will be, yeah, he going to be away for 2 months. Ya, pakai away ya jadi. Yeah. He will going to be gone for 2 months. Oke, Miss. Ya, selanjutnya Andi akan menjadi suamiku tahun depan. Berarti ini menggunakan become. Andi akan menjadi suamiku tahun depan. Andi bukan, pakai be ya. Pakai. Berarti Andi will be my husband. Andi will be my husband next year. Ya, betul ya. Selanjutnya, dia akan menang pemilu.
He will win the election. Ya, he will win the election. Selanjutnya, aku akan kembali di antara pukul 12 dan pukul 1. Aku akan kembali di antara pukul 11 12 dan 1. I will back between I will back between 12 and Mm-mm. 1. Jangan lupa ada o'clock karena jamnya menunjukkan jam pukul tepat ya, tidak ada menitnya. Maka bisa digunakan o'clock, artinya menandakan bahwa jamnya itu tepat ya. Pukul 12 tepat, pukul 1 tepat. I will come back between 12 and 1 o'clock. Can you repeat that, Kak? I will back between 12 I and will 1 come o'clock. back. I will come back. I will come back. Mm. I will come. Selanjutnya, dia akan meninggalkan Bali pada hari Minggu. He will leave Bali on Sunday. Ya, he will leave Bali on Sunday. Betul ya? Saya tidak akan pulang sebelum tengah malam. I will not go home before midnight. Ya, I won't atau I will not itu bisa disingkat jadi won't ya. I won't be home before midnight. Selanjutnya, dia tidak akan pergi lama. Ya, kamu bantu gemuk pacar.
He will not be gone for long. He won't be away. Jadi pakainya kan perginya lama karena ada kata lama. Lamanya di sini kita menggunakan away ya. Kalau gone artinya dia udah benar-benar pergi karena kan bentuknya udah ketiga. Verb 3. Ya, selanjutnya itu adalah kesalahannya. Tapi aku tidak akan menyalahkannya. Kamar mandi belum gordennya sama lampunya. Lampunya masih ini Pak, nggak ada orang. It was him fault, but I won't not. I won't not blame him. Bisa diulang? Putus-putus suaranya. It was his fault, but I won't not blame him. Nah, it was his mistake. But I won't blame him bisa ya, atau I won't hold against him. Jadi dalam kalimat ini kita menggunakan mistake. Bedanya apa nih kira-kira dengan fault ya? Kira-kira tahu nggak Kak bedanya apa dengan fault? Fault dan mistake apa bedanya? Jadi kalau mistake itu kesalahan yang tidak disengaja, kalau fault itu kesalahan yang disengaja. Nah, jadi di sini kita menggunakan mistake ya, kesalahan yang tidak disengaja. Selanjutnya, Mistake itu bagaimana ya penulisannya, Miss? mistake. Mistake. Mistake tadi tuh kesalahan yang tidak disengaja. Fault Ya. itu kesalahan yang sengaja, Miss. Ya, betul. Selanjutnya, adikku tidak akan kuliah lagi. My brother want to my brother won't go to. Kalau baca WNT itu gimana ya, Miss? Want. 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 Ya, want. Ya, betul. Want. My brother won't go to college anymore. College. Ya. College. Jadi bacanya pakai J. College.
Terus kuliah lagi itu menggunakan attend ya. Attend itu diambil dari kata menghadiri. Jadi kalau misalnya kamu kuliah itu kan disebut juga sama aja dengan menghadiri kuliah ya. Jadi kita di sini menggunakan kata attend. My little brother won't attend college anymore. Penulisan attend itu gimana ya, Miss? Attend, ATTEND. ATTND. Ya. ATTEND. 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 Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. You won't get the job. Ya, you won't get the job. Betul ya. Mobil itu tidak mau hidup. The car won't start. Ya, the car won't start. Selanjutnya, ini ya. Apa yang akan kamu makan untuk siang ini? Apa yang What are you going to do for the day? Apa bisa diulang? Putus-putus, Kak. What are you going to do? What are you going to do for the day? Apa yang akan kamu Yang mana tadi ini pertanyaannya? Coba diulang.
Apa Bahasa Indonesianya apa? apa yang kamu makan untuk siang ini? Ya, makan. Bahasa Inggrisnya makan apa? Lunch. Ya, lunch itu makan siang ya. Terus Uh-uh. kalau tadi kan kamu menggunakan are ya, jadi kalau kalimatnya itu kalau dalam simple future tense itu nggak bisa pakai are. Berarti what are Kecuali you? kalau misalnya, ya kecuali kalau kamu mau pakai going to itu bisa pakai are. Tapi jangan lupa setelah pakai are itu ada going to-nya. Jadi are you going to apa? Eat To atau have lunch gitu. Nah, jadi kalau pakai will, ya what will you have for lunch? Jadi have ini artinya, have itu sebenarnya kata bantu ya. Sifatnya dia itu membantu suatu kalimat untuk memberikan arti. Ya. Jadi sebenarnya have itu tidak ada artinya, have atau has-nya. Jadi dia itu bisa memiliki arti makan atau minum ya selain memiliki. Jadi kalau misalnya kamu mau makan atau minum, kamu bisa menggunakan kata have. Jadi misalnya contohnya dalam kalimat, what will you have for lunch? Apa yang akan kamu makan untuk siang ini? Ya, itu bisa pakai have. Ya bisa juga pakai eat, ya. Coba ulangi sekali lagi, Miss. What will you have for lunch? What will You have you for have lunch. For lunch. lunch? Oke, selanjutnya. Apakah kamu ada waktu luang siang ini? Apakah kamu ada waktu luang? Are you free the afternoon? Kalau pakai are, pakai going to ya. Berarti are you going to free this afternoon? Ya, betul. Coba kalau pakai will. You will Will you? apa, Miss? Will you? Yang di depannya will. you? Okay. Will you free the afternoon? Will you be free this Be- afternoon? Will you Be Be- free. Be free this afternoon. Selanjutnya, apa yang akan terjadi di masa depan? ulangi, Miss? Apa yang akan terjadi di masa depan?
Pakai apakah atau apa? Apa? Miss? Ya, gimana? Apakah atau apa, Miss? Apakah? Apakah yang Apakah itu? akan Apakah terjadi? kamu Oh, sebentar. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau apa bahasa Inggrisnya apa? What? Ya, what. Jadi setelah what baru disambung dengan will. Ya, What will terjadi apa? happen? Ya, masa depan? Future. Tulisannya Future. future. Ya, bacanya future ya, Kak. Karena U itu dibacanya you. Sama kayak I love you. Ya, bukan U tapi you. Berarti Jadi bacanya future. 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 Terus menggunakan preposisi in the. Ya. What will happen in the future? Jadi kalau kita ngomongin masa depan, kita udah tahu ya mana yang pasti. Maksudnya masa depannya udah jelas nih. Yang mana? Yang itu. Kita sedang membicarakan masa depan yang mana. Sama kayak misalnya kenapa pakai the? Sama kayak misalnya kayak gini. Matahari. Matahari itu kan cuma ada satu. Ya kan? Jadi ketika kita membicarakan tentang matahari, kita udah pasti ya. Udah tahu pasti yang mana yang kita omongin. Matahari yang mana? Karena cuma ada satu. Maka bisa menggunakan the sun shines from the east. Matahari terbit dari arah timur gitu ya. Atau the sun rises in the west. Matahari terbenam di barat, di arah barat gitu ya. Jadi ketika ngomongin matahari, karena matahari kan cuma ada satu. Jadi kita udah tahu nih, kita ngomongin matahari itu yang mana. Ya, contoh lagi, bumi. Bumi itu juga cuma ada satu. Jadi bisa menggunakan the earth, ya, the earth. Ya, jadi segala hal yang sudah pasti, sudah tahu kita mau ngomongin yang mana, kita menggunakan the. Ya, biasanya tempat. Tempat itu juga pakai the. Kayak misalnya at the bank, at the school, at the office, at the hospital, itu pakai the. Terus apa lagi ya? Langit. Langit kan juga cuma ada satu ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang langit, kita bisa menggunakan the sky. Ya. Karena kita tahu nih, kalau misalnya kita ngomong, itu loh langit. Ya. Kita nggak perlu lagi mengucapkan itu langit yang di atas. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang langit, kita udah tahu lah langit itu yang mana gitu ya. Tapi ketika kita apa namanya ya? Ketika untuk mengucapkan awan, awan kita nggak bisa pakai the cloud, kecuali kita tahu awan yang mana nih yang kita bicarakan. Ya. Tapi kalau misalnya awan, kita bisa pakai a cloud. Kalau misalnya awannya ini belum jelas. Karena awan, kenapa bisa harus pakai a? Karena awan ini kan bisa dihitung. Itu disebut kata benda yang bisa dihitung. Atau disebutnya countable noun. Kata benda yang bisa dihitung, maka menggunakan artikel a. Ya, karena awan itu kan kata benda yang dimulai dengan hurufnya konsonan. Cloud, C. C itu kan hurufnya konsonan. Ya. Tapi kalau misalnya kata benda dimulai dengan huruf vokal seperti apple. Ya, apple, maka bisa menggunakan artikel n karena dimulai dengan huruf vokal. Ya, jadi seperti itu ya, Kak. Jadi kalau misalnya I buy an apple, aku membeli sebuah apel. Ya. Tapi kalau misalnya kita bilang saya membeli beberapa buah apel, jadi nggak usah pakai an lagi, karena an itu artinya sebuah. Jadi kita bisa menggantinya dengan I buy some apples. Jadi apple-nya itu ada tambahan s-nya di belakang, yang mengindikasikan bahwa ini loh apelnya ini lebih dari satu. Jamak, plural. Ya. Sampai sini paham nggak, Kak Melisa? Sedikit paham, Miss. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kapan aku akan bertemu denganmu lagi?
Kapan aku bertemu dengan kapan when will I see you again? Ya, when will I see you again? Ya, jadi di sini kita pakai see ya, karena dia ini mau bertemu lagi. Artinya bukan bertemu yang pertama kali. Kalau misalnya bertemu yang pertama kali, maka bisa menggunakan meet. Ya, tapi kalau bertemunya udah lebih dari satu kali, maka bisa menggunakan see. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi presiden berikutnya? Mak, nah tulang jaya, Mak. Who will be the next president? Who will be, ya betul. Who will be the next president? Selanjutnya, maukah kamu datang ke pestaku? Ah, itu. Will you come to my party? Ya, will you come to my party? Saya akan makan malam dengan Marshall. Ah, iya, berarti. I will eat. I will eat. I will eat. Dinner. Plastik bilang, Mak, pakai plastik.
I am will eat dinner with Marcel. I will have dinner with Marshall. I will have dinner with Marshall. Jadi pakai have ya. Jadi kan makan itu tadi seperti yang aku sudah tadi sampaikan, have itu bisa digunakan untuk makan dan minum. Ya. I will have dinner with Marshall. I will Have have dinner dinner with Marshall. Marshall itu nama orang ya. Selanjutnya, aku tidak akan menghubunginya besok. I won't call him tomorrow. Ya. I won't phone him juga bisa pakai phone-nya atau call juga bisa. Atau I will contact juga bisa ya. I will not atau I won't call him tomorrow. Selanjutnya, siapa yang akan membantu saya membersihkan ruangan ini? Siapa yang akan membantu saya membersihkan ruangan ini? Who is going to help me clean this room? Ya, who will help me to clean this room? Selanjutnya, teman-teman dan aku akan keluar ketika hujan berhenti. Mata.
My friends and I will go out if the rain stops. My friends and I will go out and I will go out ya. if the rain stop. When it stops raining. Jadi hujan itu kan pronounnya adalah it ya. Kata ganti ketiga tunggalnya adalah it. Jadi menggunakan it. Jadi nggak ada repetition ya, nggak ada pengulangan. Nah, Berarti gini ya, Miss. My friends and I will go out if it stop running. nggak pakai if tapi pakai when. Ya. When Pakai it stops raining. My friends and I will go out when it stops raining. Jadi kalau if saya ulang itu ya, Miss. ya, jadi kalau if itu diartikannya jika, sementara when itu artinya adalah ketika. Tadi aku bilang kan ketika ya, bukan jika. Oh, ketika. Ya, ketika. Miss. Saya kira jika, Miss. Teman-teman dan aku akan keluar ketika hujan berhenti. Berarti my friends and I will go out when it stops running. Raining. Kalau kamu bilang running Ya, artinya berlari ya. Raining. Raining. Nah, betul ya. Nah, tapi pas bacanya itu seperti ini ya pemenggalan katanya. My friends and I. Karena my friends and I ini kan sebagai subjek. Jadi bukan artinya kamu misalnya my friends and I will, nggak kayak gitu. My friends and I, ya cara membacanya, will go out when it stops raining. Bukan, tadi kan kamu bacanya kalau nggak salah gini ya. My friends and I will, gitu ya. Itu salah ya, cara membaca pemenggalan kalimat pas membacanya. Oke, selanjutnya. Apakah mereka akan mengundang Jackie ke pesta itu? Gimana, Kak?
apakah mereka mengundang ya, putus ya Kak. Ya, masuk lagi nih. Oke, kita ulang ya. Apakah mereka mengundang Jackie ke pesta itu? Oke, Kak Melisa. Keluar lagi ya, Kak? Iya, Miss. Ya. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi sampai mana ya? Apakah Apakah mereka akan mengundang Jackie ke pesta itu? are going to invite Jackie to the party? Ya, nggak bisa pakai are ya, tapi pakai will atau pakai going to. Kalau kamu pakai going to, maka Iya. pakai are boleh. Tapi harus pakai going to-nya juga ya. Jadi jangan pakai are aja tapi nggak ada going to-nya. Pakai tadi Miss, Oh, pakai. Jadi are gimana the tadi? going to Are they are going to invite Jackie to the party. Jadi setelah are itu subjek dulu baru going to. Jadi are they going to invite Jackie to the party? Itu Ya. tadi yang saya ucapkan, Miss. Oh, putus-putus soalnya, Kak. Ah. Putus-putus. Ya, selanjutnya dia akan membayarmu kembali hari Senin. He will pay
you back on Monday. Ya, atau disingkat ya, he will itu jadi he'll. He'll pay you back on Monday. Selanjutnya, akan ada di manakah orang tuanya tahun depan? Ulangi, Miss. Akan ada di manakah orang tuanya tahun depan? Pandra. Where will the parents be next year? Where will The parents be next year? ya, where will mana sebentar? Where will her parents be next year? Where will her parents be next year? Iya. Sampai sini ada kesulitan nggak kira-kira? Di vocabulary aja, Miss. Masih kena, Miss. Oh, gitu. Vocabulary-nya yang mana tuh? Vocabulary-nya yang Ya, mana? kurang aja, Miss. Oh, kurang ya. Yang Lebih saya tahu memperbanyak. masih yang sering Oke, vocab coba. aja, Miss. Oke, selanjutnya ya. Coba. Sebentar. Sebentar. Kami akan mengunjunginya besok. We will feed him tomorrow. We will Visit, ya. visit him tomorrow. Kalau pakai going to gimana? Kalau mau Kalau pakai going to. itu kami they are going to visit him tomorrow. Ya, we are going to visit him tomorrow. Selanjutnya, Susan dan Gusto akan pergi ke Paris minggu depan. Ulangi dulu, Miss. Susan dan Gusto akan pergi ke Paris minggu depan.
Go to. Will go. Paris. Next day. Susan and Gusto are going to Paris next week. Susan and Gusto are going to Paris next week. Nah, jadi ini ada aku mau info juga ya. Jadi going to itu kan sudah polanya ya. Ada sudah rumusnya ya kita bilangnya. Jadi memang harus dipakai. Tapi ini kan ada kata pergi ya. Jadi going to itu kan artinya akan ya. Sementara di sini adalah Susan dan Gusto akan pergi ke Paris minggu depan. Jadi ditambah lagi ya go to. Go itu kan artinya pergi, to itu ke. Jadi Susan and Gusto are going to go to Paris next week. Ya. Going to itu artinya akan. Tapi kan akannya itu sudah direncanakan. Jadi coba diulang, Kak. Susan and Gusto are going to go to Paris next week. Ulang dulu nih, Susan and Gusto Are going to go to, jadi are going to go to Paris next week. Jadi going to-nya itu artinya akan, ya pergi itu go, ke itu to Paris next week. Susan and Gusto are going to go to Paris next week. Ya. Selanjutnya, apakah aku akan menonton berita itu? Will I watch the news? Apakah aku akan menonton berita itu? Coba diulang. Ini pakai will atau pakai going, Miss? Going to bisa, pakai will juga bisa. Kalau pakai will I watch the news? News. The news. News. Saya ulang nggak? News. Kalau pakai going to gimana? News. Kalau pakai going to, I going to watch the news. Jadi itu bacanya bukan tapi am. Am I going to watch the news? I Am
I Mm-mm. going to watch the news. Ya. Selanjutnya, dia akan mengikuti kelas fotografi hari Jumat ini. Dia akan mengikuti kelas fotografi minggu ini. Hari Jumat ini. Coba ulangi Miss soalnya. Dia akan mengikuti kelas fotografi hari Jumat ini. He will be taking a photography class this Friday. Nah, jadi nggak bisa pakai take, tapi pakainya join. Karena dia artinya bergabung dengan kelas fotografi. Ya, she's going to join a photography class this Friday. Jadi kalau fotografi itu, kalau P ketemu sama H itu bacanya F ya. Fotografi, ya kan fotografi, ya tulisannya kan PH ya. Ada PH-nya. Nih aku tulis di sini di Zoom chat ya. Jadi P sama H itu kalau ketemu ya, P ketemu H itu dibacanya F. P sama H ini dibacanya F ya. Jadi itu bacanya fotografi. Fotografi ya dalam bahasa Inggris. She's going, kalau pakai going to, jadi she's going to join a photography class this Friday. Ya. Oke, sampai sini udah paham ya Kak ya? Nah, aku ada kasih kamu PR. Ya, iya aku lihat sih. Ya. Untuk PR ya, agak berbeda sedikit dengan biasa. Jadi kan selama ini kamu sudah sudah membuat ya kalimat, 5 kalimat, 5 kalimat. Setiap kali aku minta kamu membuat 5 kalimat ya. Nah, sekarang PR-nya adalah membuat paragraf minimal 4 kalimat menggunakan tenses dan grammar yang sudah dipelajari beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Misalnya kamu ya selama ini kan sudah mempelajari simple present, simple past, simple future ya. Jadi kalau misalnya kamu bikin aja nih misalnya 3 ini ya. 3 ini mungkin tambah 1 lah apa yang lain. Jadi minimal 4 kalimat aja. Jadi misalnya kamu bercerita tentang daily activities ya. Kamu biasanya bangunnya jam berapa. Jangan lupa kalau misalnya membuat kalimat itu ada kata keterangannya ya. Misalnya simple present tense. Itu kan biasanya digunakan untuk apa? Untuk menceritakan tentang kebiasaan. Jadi yang namanya kebiasaan itu kan selalu berulang ya. Jadi ada kata keterangannya tuh setiap kalau simple present tense every day, every Saturday, misalnya gitu. Aku bangun pagi setiap jam 5 pagi, misalnya. Setelah itu kamu akan ngapain aja? Ceritakan daily activities ya. Kemudian simple past tense itu ada kata keterangannya, misalnya ago sama last. Sementara kalau simple future kata keterangannya adalah tomorrow, next month, ya. Kemudian apa lagi? Next year, jadi ada kata next ya selanjutnya. Next month, next year, next Tuesday, this evening. Ya, seperti itu ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Belum, Miss. Oke, kalau memang belum ada, kita selesaikan ya kelasnya sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi besok, Pak.
besok di sesi berikutnya. Thank you so much, Kak Melisa. Selamat. Ya, have a good weekend. Bye-bye. Bye-bye.